Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ulangi ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat mohon dibalas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perahu papan di atas awan. Satu perahu, papannya 12. Para hadirin yang budiman, selamat datang di sosialisasi PER 11. Ya, baik Bapak Ibu boleh santai aja ya supaya tidak tegang kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang PER 11, yaitu perubahan dari PER 03 yang sudah kita sosialisasikan mungkin beberapa bulan yang lalu. Dan untuk rekamannya bisa disaksikan di YouTube kami ya untuk PER 03-nya. Nah, untuk PER 11 ini adalah perubahan dari PER 03 tersebut. PER 03 itu tentang apa? PER 03 itu tentang faktur pajak. Jadi hal-hal rincian untuk pengisian faktur pajak, cara pembuatan faktur pajak, kode-kode faktur pajak yang baru, itu semua ada di PER 03 tersebut. Untuk materi PER 03-nya juga, nanti kita bagikan juga di link yang Bapak Ibu bisa unduh untuk materi hari ini, juga bisa mengunduh untuk materi PER 03 kemarin. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu, supaya acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa gangguan suatu apapun dan sesuai dengan harapan kita semua dapat dipahami dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini narasumber kita Mas Tarmo. Tapi sebelum Mas Tarmo ini ya sharing-sharing sama kita supaya kita makin bersemangat dan rasa nasionalisme kita bangkit kembali, kita perdengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian mohon untuk duduk dengan tegak selama lagu diputar. Adik host sudah siap? Baru baca. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemutaran lagu Indonesia Raya. Sudah mulai hangat ya semangatnya. Oke, baik. Sebelum kita ke PER 11, kita refreshing dulu ke PER 03 kemarin. Mohon izin share screen. Nah, PER 03 kemarin, kira-kira ringkasannya seperti ini ya Bapak Ibu.
Pokok-pokok perubahannya yang di Per 03. Yang pertama, pencantuman NIK atau nomor paspor untuk penyerahan kepada pembeli orang pribadi itu harus mencantumkan NPWP atau NIK atau nomor paspor. Kemudian perubahan yang kedua itu pengisian jenis barang dalam faktur, itu diantaranya jika barangnya itu berupa kendaraan bermotor baru, minimal yang diisi adalah merek, tipe, varian, dan nomor angkanya. Kemudian untuk BKP yang berupa tanah dan atau bangunan, minimal isinya adalah alamat lengkap objek tersebut. Kemudian diatur juga transaksi dalam mata uang asing. Apabila transaksi menggunakan mata uang asing, maka kurs yang digunakan adalah kurs KMK, yaitu kurs Kementerian Keuangan ya, yang berlaku pada saat faktur pajak tersebut seharusnya dibuat. Jadi bukan kurs akhir tahun atau awal tahun, tapi kurs pada saat faktur tersebut seharusnya dibuat. Kemudian pemberian nomor seri faktur pajak ini sepertinya tidak terlalu banyak berubah ya, jumlahnya tertentu dan kemudian hanya bisa digunakan untuk faktur pajak dengan tanggal mulai dari tanggal saat pemberian nomor seri faktur pajak tersebut. Kemudian ada kode transaksi, ada penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan PPN yang dipungut dengan besaran tertentu. Kalau sebelumnya kan nggak ada ya besaran tertentu, ini masih baru, jadi kodenya juga baru. Kemudian pengaturan kembali penandatangan e-faktur. Jadi pihak yang berhak menandatangani e-faktur itu ditunjuk dengan cara mendaftarkannya sebagai admin di aplikasi e-faktur. Dan ini boleh lebih dari 1 orang ya. Kemudian pengaturan aplikasi e-faktur H2H. Ini aplikasi host to host sih. Ini yang penyelenggaranya adalah PJAP. Kemudian ada pembatasan waktu upload e-faktur. Nah ini yang paling banyak, masih banyak yang belum ngeh ya. Jadi kalau dulu faktur tanggal kapanpun bisa diupload kapanpun gitu ya. Nah sejak berlakunya Per 03 ini ada pembatasan waktu upload e-faktur, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal faktur. Misalnya tanggal fakturnya bulan Juli gitu ya. Itu bulan Juli misalnya tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, itu paling lambat diupload adalah tanggal 15 Agustus. Seperti itu. Bagaimana dengan faktur pajak pengganti? Sama. Tapi ngitungnya dari tanggal faktur pajak pengganti tersebut. Nah, ini banyak yang masih salah juga. Kadang-kadang wajib pajak membuat faktur pajak pengganti itu dengan tanggal faktur yang sama seperti faktur pajak normalnya gitu. Akhirnya ketika diupload tidak bisa gitu. Padahal kalau faktur pajak pengganti itu tanggalnya tidak harus sama dengan faktur pajak aslinya gitu. Misalnya faktur pajak aslinya bulan Juni, terus wajib pajak membuat faktur pajak penggantinya bulan Agustus. Nah, itu tanggal faktur penggantinya itu tetap Agustus, namun untuk masa pajaknya mengikuti faktur pajak normalnya. Masanya tetap Juni, tapi tanggal faktur penggantinya Agustus. Seperti itu. Jadi nanti paling lambat uploadnya kapan? Tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal faktur pajak pengganti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya faktur pajak penggantinya Agustus, di-uploadnya paling lambat tanggal 15 Desember. Enggak dong. September ya Bapak Ibu. Oke, kemudian pengaturan kembali faktur penjualan. Ini faktur penjualan sepanjang di-upload menggunakan aplikasi e-faktur host to host dan memperoleh persetujuan DJP itulah yang dianggap sebagai faktur pajak. Kemudian untuk cap faktur yang mendapatkan fasilitas itu dibubuhkan menggunakan aplikasi e-faktur. Seperti itu. Kemudian ada pengaturan kembali faktur pajak PKP PE. PE itu pedagang eceran ya. Jadi kalau di Per 03 ini dijelaskan kembali apa itu konsumen akhir ya misalnya. Konsumen akhir. Jadi di situ ada siapa aja yang boleh menggunakan faktur pajak yang tidak menggunakan e-faktur gitu. Ada di Per 03 yang bagian konsumen akhir. Nanti boleh dilihat lagi di YouTube kami tentang sosialisasi Per 03. Atau juga bisa membaca lagi materi Per 03-nya. Untuk sengketa pajak terkait pajak masukan itu juga diatur kembali yang dapat mengkreditkan pajak masukan yang faktur pajaknya tidak lengkap
karena kesalahan penjual yang di luar kuasa pembeli. Itu ya terkembali di Per 03. Nah, ternyata Per 03 ini ada perubahan lagi gitu. Perubahannya apa? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Tarmo. Yaitu perubahannya ada di Per 11. Itu nggak banyak sih sebenarnya Mas ya. Nggak banyak. Tapi mungkin bisa menjadi perhatian dan refreshing bagi Bapak Ibu sekalian. Mas Tarmo sudah siap? Oke. Oke. Kalau sudah siap, ikan teri, ikan kakap, ikan hiu, ikan belang. Materinya sudah siap. Yuk kita simak. Baik. Terima kasih, Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara kita. Kita di pagi hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Ana sebagai MC kita hari ini, akan sama-sama belajar tentang Per 11 tahun 2022, ya. Per 11 tahun 2022 yang terbit tanggal 4 Agustus ya. Nah, jadi belum ada 1 bulan, jadi ya, masih cukup hangat. Tapi perlu kita sampaikan segera karena memang berlakunya adalah mulai hari ini ya, tanggal 1 September. Bapak Ibu sekalian, Per 11 tahun 2022, saya izin share screen. Ini adalah, sudah nampak ya layarnya? Belum? Belum ya? Oh, sudah? Belum muncul? Oke, saya ulangi kembali. Nah, belum juga. Oke, udah. Udah. Baik. Jadi Per 11 tahun 2022 ini merupakan perubahan dari Per 03 tahun 2022 ya. Ini yang terbit di 1 April 2022. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ana rekapitulasi atau resume ya, bukan rekapitulasi ya. Rekapitulasi suara jadinya ya. Resume dari apa itu di perubahan di Per 03. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang kok baru kemarin April ada Per, ini udah ada lagi, berubah lagi gitu. Gimana sih ya gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, adanya Per 11 ini justru merupakan respon dari DJP atas kesulitan-kesulitan dan juga keinginan dari Bapak Ibu sekalian ya. Nanti seperti apa itu yang dimaksud dengan responnya, nanti kita akan lebih jelas di sana. Jadi meskipun ini Per baru, tapi dia bukan mengganti, namun hanya melakukan perubahan. Perubahan dari Per yang sudah ada, yaitu Per 03 tahun 2022. Makanya perlu tadi disampaikan oleh Mbak Ana terkait isi dari Per 03 agar tidak nanti jadi jaka sembung perutnya kembung gitu ya. Nggak nyambung nanti jadi bingung gitu. Ini ngomongin apa? Makanya perlu disampaikan kembali Per 03 agar nanti nyambung. Oh, ini Per 11. Oh iya, ini terkait dengan Per 03. Oke, baik. Selanjutnya, latar belakang dan tujuannya apa sih adanya Per 11 ini ya? Tadi kita sampaikan sedikit bahwa itu merupakan respon dari apa namanya DJP atau pemerintah dalam hal ini DJP, itu untuk memberikan kemudahan bagi PKP dalam buat faktur pajak. Loh, kok mau kemudahan ya? Bukannya nggak mudah ya kan? Ya. Perlu kita sampaikan sebelumnya, di Per 03 itu tadi disebutkan bahwa wajib pajak yang bertransaksi atau melakukan penjualan kepada PKP yang terdaftar di KPP BKM, KPP besar khusus Madya, pada saat dia membuat faktur, kemudian penyerahannya itu kepada cabangnya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian menjual kepada PTA. PTA ini terdaftar di KPP besar khusus atau Madya. Ya, dia kan pemusatan dia otomatis ya sesuai dengan channel 7 kalau nggak salah ya tanggal 20. Itu kemudian dia ternyata mengirim barangnya bukan ke pusatnya tapi ke cabangnya. Misalnya Bapak
pusatnya di Jakarta, tapi mengirimkannya ke Cirebon misalnya. Maka di Per 03 disebutkan bahwa di fakturnya, di faktur pajaknya NPWP dan namanya tetap ya sesuai dengan NPWP dan nama pusat. Tapi di alamatnya harus sesuai dengan alamat cabangnya. Nah ini, namanya kan kalau di faktur, saya yakin semua yang ada di sini, semua yang ada mengikuti kegiatan ini udah terbiasa dengan e-faktur ya. Bahwa pada saat input NPWP nanti nama alamatnya sudah ini ya, sudah muncul ya. Nah, itu merubahnya itu harus manual atau itu kalau satu ya. Bagaimana kalau ribuan misalnya? Nah, kalau ribuan, kalau yang sudah terbiasa dengan import ya, nggak ekspor ya, impor data ya, CSV di situ, jadi nanti otomatis bisa ngeload cepat. Ya kalau nggak biasa kan nanti jadi repot gitu. Mungkin transaksinya ratusan atau mungkin puluhan aja sudah makan waktu ya. Jadi ini tidak cukup menjadi tidak praktis. Makanya banyak keluhan terkait hal ini. Nah, makanya kemudian ada Per 11 ini. Tujuannya apa? Memberikan kemudahan ya, kemudahan. Kemudahannya seperti apa ya? Nanti kita akan sampai ke materinya. Jadi untuk menghindari kesulitan-kesulitan tadi, maka ada Per 11 ini diharapkan dengan Per 11 ini akan memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang melakukan transaksi atau menjual, melakukan penyerahan BKP atau JKP, melakukan penyerahan BKP kepada lawan transaksi yang terpusat di KPP BKM, namun barangnya dikirim ke cabang. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penkreditan pajak pertambahan nilai. Jadi ini terkait dengan pengkreditan pajak masukan ya terkait dengan dokumen tertentu ya. Nanti ini jadi ada dua hal ini sebenarnya yang diatur di Per 11 ya, dua hal besar ini. Namun ada 3 ayat kalau nggak salah yang terpengaruh diubah di Per 11 atas Per 03 atau hanya 2 pasal sebenarnya. Namun ya ini karena 2 hal ini ya sebenarnya yang berubah. Nah, kemudian untuk perlu juga dilakukan penyesuaian tentuan mengenai ya ini lebih rincinya ya keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak berupa identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak dan ketentuan mengenai persyaratan penelitian pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu ya. Jadi kalau terkait ini yang bawah ini kan memang di pasal 37 Per 03 itu menyebutkan ada harus bisa diprediksi dengan syarat seperti ini ya. Seolah-olah itu oleh sebagian masyarakat itu dianggap apakah ini berarti menafsirkan atau mengatur kembali nih terkait syarat pengkreditan pajak. Apakah hanya itu saja syaratnya? Padahal kan syarat pengkreditan pajak sudah ada diatur dan banyak ya di undang-undang juga sudah ada. Nah, khawatirnya kalau misalnya itu tidak diubah kembali atau diperbaiki, maka beranggapan bahwa dengan cukup memenuhi syarat itu saja sudah bisa dikreditkan gitu, padahal tidak. Padahal tetap ada syarat-syarat lainnya. Misalnya bagaimana kalau ternyata pajak masukan tersebut adalah terkait penyerahan yang dibebaskan, atau bagaimana kalau ternyata pajak masukan tersebut adalah terkait diperoleh pada saat dia belum PKP. Nah, itu kan tidak diatur di situ. Nah, kalau misalnya tadi berpegangan pada hanya di pasal 37 Per 03 inilah syarat pengkreditan pajak, maka akan menjadi tidak tepat nanti atau keliru dalam memahami ketentuan. Baik, selanjutnya kita ke ini adalah kan ada 2 hal ya. Satunya identitas, satunya adalah terkait pengkreditan pajak masukan. Nah, ini untuk yang identitas, beli BKP atau 5 JKP dalam faktur pajak ya. Pasal 6 ayat 6, nah, dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PNBM yang terutang misalkan di KPPB besar khusus madya ini. Jadi kita biasanya menyebutnya PKM gitu, besar khusus madya biar lebih mudah gitu. Tapi BKP, JKP itu dimaksud dikirim atau diserahkan ke tempat PNBM terutang yang dipusatkan
yang berada di kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PNBM tidak dipungut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau terminologi di NPWP atau PPH secara umum itu ada pusat, ada cabang. NPWP pusat ada NPWP cabang. Kalau NPWP pusat itu pasti 000. Kalau cabang biasanya ada belakangnya ada 001 atau 002 dan seterusnya. Kalau terminologi di PPN itu tidak seperti itu sebenarnya, tapi dia yaitu tempat pemusatan atau yang dipusatkan. Jadi, apakah tempat pemusatan mesti 000? Kalau dia terdaftar di BKM pasti 000. Tapi kalau misalnya terdaftar atau ya pusatnya di Pratama, terdaftar di Pratama, tidak harus. Kalau di Pratama, untuk pemusatan PPN itu boleh di cabang. Jadi bisa jadi pusatnya atau 000 itu dia bukan di situ pemusatan PPN-nya, tapi mungkin di cabangnya. Makanya tidak heran mungkin, oh ini kok pemusatannya di 001 ya kode NPWP-nya. Ya itu bisa saja kalau terdaftar di Pratama. Nah, ini kita bahas yang di sini adalah terkait lawan transaksinya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai penjual ya pada saat melakukan penyerahan BKP atau JKP, saat lawan transaksi adalah wajib pajak dari KWP besar, khusus, dan madya, LTO, KWP khusus ya, PMA 1, 2, 3, dan seterusnya, Badora, kemudian juga KWP besar itu ada Migas ya, LTO 1, KWP besar 1, 2, dan seterusnya. Dan ada madya, ya madya ini di seluruh Indonesia ya, di Jakarta Barat aja ada 2. Ya. Kalau di Jakarta aja ada banyak ya, sehingga ingat harus hitung satu-satu. Nah, kalau memang wajib pajak itu terdaftar di KWP tersebut, maka ini yang harus diingat. Pertama, BKP JKP itu dikirimkan ke cabangnya, bukan cabangnya, ke tempat dia dipusatkan ya cabang sih, cabang dari PPN ini gitu. Misalnya pusatnya di Kebonjeruk nih, misalnya dia atau biar gampang deh. Pusatnya di Jakarta gitu aja ya. Dia terdaftar di KPP besar khusus atau madya Jakarta Barat lah misalnya. Dia punya cabang ya misalnya Indomaret ya. Dia terdaftar di Jakarta ya. Dia terdaftar di KPP besar atau khusus atau madya. Kemudian dia cabangnya kan di mana-mana gitu ya. Kita kalau jalan tuh dari ujung timur ke ujung barat tuh ada Indomaret misalnya. Nah, kalau dia ngirim barang, kita jual barang ke Indomaret misalnya, Indomarko, kemudian ternyata barangnya itu dikirimnya ke Indomarko yang ada di Klaten misalnya sana, maka kalau di Per 03 tadi, dia harus alamat NPWP dan namanya menggunakan pusat Jakarta, tapi alamatnya menggunakan Klaten. Kalau di Per 11 ini bisa diubah. Kalau dulu kan di Per 03 yaitu seluruh penyerahan tanpa terkecuali, yang penting dia terdaftar di KPP besar khusus madya, kalau jualnya ke cabang, maka di e-faktur NPWP dan namanya pusat, tapi alamatnya cabang. Maka di e-faktur alamatnya harus dirubah dulu secara manual atau menggunakan fasilitas impor, kan gitu. Nah, karena itu tadi dirasa mungkin menyulitkan dan banyak yang komplain gitu ya, minta ini diubah dan seterusnya, dan kemudian dipandang perlu oleh pemerintah dalam ini DJP, oh iya itu perlu diubah, akhirnya diubahlah. Jadi yang masih masih menggunakan cara ini, yaitu yang masih menggunakan NPWP dan namanya pusat kemudian alamatnya cabang, itu hanya atas ya yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau NBM tidak dipungut, serta penyerahan BKP JKP tersebut merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN NBM tidak dipungut. Nah, itu ada 2 syarat itu, atau 3 ya. Syaratnya pertama adalah dia pembeli itu terdaftar di KPP besar khusus madya. Kemudian yang kedua, si cabang ini berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPNBM tidak dipungut. Syarat ketiga, penyerahan BKP JKP ini merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPNBM tidak dipungut. Nah, ada 3 ini. Kalau 3 ini terpenuhi, maka pada saat
buat faktur, NPWP dan nama menggunakan NPWP dan nama pusat. Kemudian alamatnya menggunakan cabang. Itu saja. Kalau sebelumnya semuanya ya. Sebelumnya semuanya yang penting dia terdaftar di besar khusus madya dan dikirim ke cabangnya bukan ke pusat, maka menggunakan alamat cabang. Sekarang tidak. Ini saja. Sekarang hanya atas yang penyerahannya kepada cabang yang berada di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPNBM tidak dipungut. Jadi kawasannya itu memang dapat fasilitas tidak dipungut. Kemudian penyerahan BKP JKP-nya juga termasuk yang dapat fasilitas PPNBM tidak dipungut. Jadi syarat kumulatif tiga itu. Jadi kalau sekarang misalnya Bapak Ibu sekalian tadi kasus Indomaret tadi. Bapak Ibu sekalian melakukan penyerahan ke Indomaret, ya, Indomarko. Indomarko ini terdaftar di Madya misalnya. Kemudian, tapi barangnya Madya Jakarta ya. Nah, berarti kan NPWP dan namanya kan Jakarta. Tapi pengirim barangnya ke Klaten tadi. Maka untuk dengan per 11 ini alamatnya tetap alamat pusat. Kecuali di Klaten itu ada kawasan yang ini tadi, kawasan yang tidak dipungut dan BKP-nya juga tidak dipungut. Tapi kan kalau ini penyerahan biasa, ya berarti tetap menggunakan NPWP, nama dan alamatnya pusat. Gitu. Jadi kembali ke seperti biasa, sebelum ada per 03 ya. Jadi kembali ke sebelum per 03. Baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ketik di chat ya. Nanti kita sama-sama ya bahas. Kalau sampai ada waktu ya kita bahas semuanya. Kalau nggak ada waktu ya PR buat kita semua ya. Baik, itu secara umum ya. Jadi di sini isian nama dan NPWP pembeli BKP penerima JKP ya. Nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPNBM terutang ya di sini. Nih. Kemudian isian alamat pembeli atau pembeli BKP atau penerima JKP ya, alamat tempat PPN atau PNBM terutang yang dipusatkan yang menerima BKP JKP yang berada di kawasan tempat tertentu yang dapat fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini. Jadi menurut per 11 ini hanya inilah yang menggunakan NPWP dan nama pusat dan alamatnya alamat cabang itu. Jadi kalau memenuhi klausul ini ya. Tidak lagi seperti waktu zaman per 03 seluruh penyerahan BKP atau JKP kepada WP yang pemusatannya di KP besar khusus madya, mau dia penyerahan barang apapun dimanapun ya, tidak ada ketentuan ininya ya, itu dia menggunakan yang penting dia dikirim ke cabang, maka NPWP dan namanya pusat, alamatnya cabang. Tapi sekarang hanya ini saja. Yang penyerahannya ke cabang di kawasan yang mendapat fasilitas yang tidak dipungut. Kemudian BKP atau JKP yang diserahkan juga merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN, PPNBM tidak dipungut. 07. Tapi ya 07 kan tidak hanya tidak dipungut ya, ada juga yang ditanggung pemerintah. Jadi tidak seluruh 07 seperti ini ya. Jadi syaratnya ada banyak ya di sini. Pertama nanti 07, kode 07. Pertama ini ya, besar khusus madya. Kemudian ke wilayah yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Kemudian yang ketiga, iya dia kode 07 tapi kode 07 yang tidak dipungut, bukan yang ditanggung pemerintah. Baik, untuk kawasan tempat tertentu itu yang seperti apa sih ya? Di pasal 6 ayat 7A itu ditambahkan. Sebelumnya di per 03 tidak ada ini. Tidak ada ayat 7A ini. Namun di per 11 ini adalah ayat tambahan ya, ayat tambahan yang merupakan penjelasan atau rincian dari kawasan atau tempat tertentu yang dimaksud ya yang mendapat fasilitas PPN, PNBM tidak dipungut. Yaitu pertama adalah yang kawasan tertentu yang mendapat PPN atau PNBM tidak dipungut, yaitu tempat kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tempat perlindungan berikat ya. Perlindungan berikat ya, ini
kawasan berikat ya. Ini banyak kalau ini berikat ya. Perusahaan mungkin kalau di sini di Jakarta banyak ya. Jakarta banyak. Cikarang, Karawang, kemudian ada juga kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu mungkin kalau paling dekat sini ya di Tanjung Lesung ya. Tanjung Lesung sama di Lido. Ini terkait dengan wisata. Kawasan ekonomi khusus. Kemudian kalau pertumbuhan berikat ya itu biasanya di Marunda gitu-gitu ya. Itu ada. Nah, ketentuan lainnya di sini ya info dari rekan saya ini akan ada lebih lanjut ketentuan mengatur tentang C ini. Tapi yang jelas yang dua ini. Nah, terus bagaimana kita tahu itu akan diserahkan ke ini ya? Bapak Ibu kalian jangan khawatir. Karena namanya WP lawan transaksi yang terdaftar di Besar Khusus Madya ini mereka mesti udah tahu bahwa mereka butuh ini gitu. Butuh faktur pajak yang 07 ini ya. Makanya dia mesti akan sebelum transaksi mungkin akan mengirimkan surat atau memberitahukan kepada Ibu sekalian. Oh saya terdaftar di Besar Khusus Madya nih. Ini juga ini dikirimkan ke wilayah yang atau kawasan yang fasilitas pajak dari dipungut. Dan ini juga kan penyerahannya dari dipungut biasanya dia akan secara proaktif memberitahukan. Jadi sebagai Bapak Ibu sekalian ya selagi memang itu kawasannya kan sudah tahu ya kawasannya itu apakah masuk ke dalam kriteria ini ya berarti kemudian dia juga masuk ke Besar Khusus Madya ya baru nanti alamat di fakturnya ya di seperti ini ketentuannya per 11 ini. Oh, kelihatan ya. Baik. Kayaknya harus ditutup dulu ya. Nah. Nggak kelihatan? Sama putih juga. Iya. Baik. Oke, kelihatan? Oke. Mungkin terlalu banyak saya buka. Baik. Ini adalah matriks setelah adanya per 11 ya. Jadi ini sebenarnya bukan berarti maksudnya di sini adalah seluruh yang ada di matriks ini diatur di per 11, tidak sedemikian. Maksudnya adalah dengan adanya per 11 ini seperti inilah saat ini bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian bertransaksi ya terkait dengan pencantuman identitas pembelinya. Ya. Ini ada kolom ini maksudnya adalah ini pembelinya nih, pembelinya. Kalau pembelinya pertama dia adalah pemusatan di KW Besar Khusus Madya. Dan ini kalau pembelinya di pemusatan di KW Pratama. Oh, ini kalau pembelinya di tidak pemusatan. Ya. Jadi kalau ini pembelinya yang utama adalah pemusatan di KW Besar Khusus Madya. Nah, kemudian ini yang pertama. Dalam hal tempat penerima BKP JKP-nya itu ya adalah di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Bagaimana ya di sini? Yang kita ini kan bagaimana pengisian nama, NPWP dan alamat. Ya, pengisiannya bagaimana? Ya. Meskipun dia terdaftar di KPP Besar Khusus Madya, ya, maka pengisiannya ya tetap di situ pembeli penerima JKP di kawasan yang bersangkutan. Ya. Kenapa? Karena sesuai Per 07/2020 dan Junto Per 05/2021. Wilayah atau wajib pajak yang berada di kawasan bebas, perdagangan bebas, free trade zone, dan pelabuhan bebas ini, sesuai dengan Per atau PP nomor 41 tahun 2021, kalau tidak salah, terkait dengan kawasan bebas ini ya. Ini ada Batam, Karimun, ya, dan Bintan, kalau tidak salah ya, ada 3. Jadi Batam, Karimun, dan Pulau Bintan. Yang ada di wajib pajak yang ada di kawasan perdagangan bebas tersebut sesuai dengan ketentuan dia bukan PKP ya. Makanya tidak bisa dia dipusatkan juga ya, tidak termasuk ya. Secara khusus disebutkan tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan. Jadi meskipun dia katakanlah cabang dari KPP di Besar Khusus Madya, dia punya cabang di Batam misalnya, tetap dia tidak boleh pada saat dia pemusatan PPN tidak boleh ikut dipusatkan ya. Kenapa? Ya karena memang ketentuan ini juga memang tidak diperbolehkan, juga di sana bukan PKP sesuai ketentuan. Karena kan memang untuk khusus daerah perdagangan bebas ini di sana tidak
tidak dikenakan PPN atau dibebaskan pada saat penyerahan di dalam itu dibebaskan antara pengusaha di dalam kawasan bebas tersebut, dan pada saat ada penyerahan dari luar atau di luar daerah bebas ke dalam daerah bebas itu menjadi PPN tidak dipungut ya. Misalnya dari sini kita melakukan penyerahan ke Batam itu menjadi PPN tidak dipungut ya. Mungkin sudah paham tentang apa beda PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan ya. Saya yakin sudah paham semua. Namun tidak salahnya juga saya sampaikan sedikit ya, refreshing ya. Jadi kalau PPN tidak dipungut, konsekuensinya adalah atas PM-nya bisa dikreditkan. Kalau penyerahan yang dibebaskan, otomatis PM-nya itu tidak dapat dikreditkan. Makanya untuk yang tidak dipungut ini biasanya ada pengawasan nih. Jadi nah ini juga perlu kami sampaikan nih. Kenapa sih sebelumnya ada harus disebutkan apa namanya alamat itu dibedakan ya? Kenapa sih sebelumnya ada di PNO 3 ada pembedaan kalau alamatnya itu apa namanya ngirim barangnya ke cabang itu harus ada pembedaan ya. Nanti kedepannya juga secara siap ya, Bapak Ibu sekalian harus siap juga nih. Nanti kalau ada ketentuan baru terkait dengan siap yang mungkin 2 tahun ke depan ya, itu ya akan seperti ini sih. Cuman kan saat ini e-faktur kita belum bisa mengakomodir itu. Tapi kemudian nanti kalau sudah 2024 ya 2023 ya terkait pesiap itu otomatis nanti di semacam e-faktur itu juga nanti sudah mengakomodasi alamat yang tidak sesuai dengan pusatnya gitu. Tidak seperti sekarang yang harus menggunakan manual atau impor. Nah, makanya itu dulu kenapa ada P03 seperti itu, karena memang wajib pajak yang di besar khusus Maja itu sebagian besar ada transaksi kepada ke wilayah yang dia mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Nah, ini adalah perlu melakukan pengawasan agar fasilitas ini benar-benar dimanfaatkan oleh yang lebih berhak, jangan sampai dia sebenarnya penyerahannya tidak bukan ke daerah itu, tapi dia seolah-olah ke sana dokumennya. Sehingga dia namanya penyerahan tidak dipungut kan PK-nya 0, sama dengan dibebaskan, PK-nya juga 0 sama. Hanya saja kalau tidak dipungut tadi PM-nya dapat dikreditkan. Kalau dia dibebaskan, PK-nya nggak ada, tapi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini makanya perlu dilakukan pengawasan agar benar-benar fasilitas ini diberikan kepada yang berhak menerima, jangan sampai semua atau mungkin yang tidak berhak tapi dia memanfaatkan ini. Makanya sekarang dipertegas dengan Per11 ini agar yang terkait dengan tadi dia penyerahan kepada wilayah yang atau daerah kawasan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan penyerahannya atas BKP JKP yang dapat fasilitas tidak dipungut. Nah, ini terkait kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ya sini. Bagaimana kalau dia pembelinya adalah pemusatan di KW Pratama? Ya, ini sama juga ya. Maka untuk yang ini sesuai dengan ketentuan di Per11 2020 itu tidak termasuk yang boleh dipusatkan. Jadi kalau untuk yang pemusatan di Pratama itu tidak boleh dipusat WP yang cabangnya yang ada di kawasan perdagangan bebas dan tempat tertentu dan lain-lain yang mendapatkan fasilitas dipungut itu tidak boleh dipusatkan. Makanya NPWP dan nama serta alamatnya adalah NPWP nama alamat sesuai yang beli gitu ya, cabang yang beli itu. Apalagi ini kalau tidak dipusatkan di Pratama ya jelas dari situ. Kemudian kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dipungut ya, ini yang jadi bahasan kita. Dalam hal Bapak Ibu sekalian melakukan penyerahan kepada wajib pajak yang berada di kawasan ini, tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, selain KPBP ini ya, selain yang di atas ini, dan penyerahan BKP JKP-nya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini. Jadi ini kalau dia penyerahannya kepada tempat tertentu yang dapat fasilitas PPN tidak dipungut tadi kami sudah sampaikan di depan, contohnya adalah tempat penimbunan berikat, kemudian kawasan ekonomi khusus dan kawasan lain sejenis. Nah, kemudian penyerahannya juga mendapat fasilitas PPN atau PNBM tidak dipungut.
Maka atas itu seperti apa? Kalau pembelinya adalah pemusatan di KPP BKM, maka pengisian nama dan NPWP di e-faktur menggunakan pusatnya, menggunakan nama dan NPWP pusatnya. Dan alamatnya bagaimana? Kalau alamatnya menggunakan alamat penerima JKP di kawasan tempat tertentu yang bersangkutan ini, ya. Jadi, nah di sini ini yang masih sama dengan P03. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian pada saat ini yang saya linkkan semua ini di P03 sebelumnya ini harus menggunakan alamatnya ada alamat sesuai tempat pengiriman atau cabangnya. Tapi sekarang dengan P11 hanya yang warna apa? Abu-abu. Abu-abu ya. Ibu hijau ya. Hijau salju. Ya, ini warna inilah yang saya titik ini. Ya, baik. Buta warna. Jadi yang warna ini ya, inilah yang masih sesuai dengan P03. Jadi pada saat melakukan penyerahan kepada wajib pajak yang pemusatan di KPP Besar Khusus Madya dan dikirim barang atau jasanya ke kawasan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, dan juga penyerahan BKP JKP-nya adalah yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, maka penulisan di e-fakturnya adalah nama dan NPWP sesuai pusat, alamatnya sesuai alamat cabangnya atau alamat penerima BKP JKP di kawasan tempat tertentu yang bersangkutan ini. Ini dasar hukumnya ya, pasal 6 per 11 dan oke. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian melakukan penjualan kepada wajib pajak yang pemusatan di Pratama, padahal dia di kawasan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut ya, dan penyerahan BKP JKP-nya juga dapat fasilitas PPN tidak dipungut, bagaimana? Tetap sama dengan yang di atas tadi. Tetap penulisan nama, NPWP, dan alamat sesuai dengan alamat si pembeli penerima JKP yang bersangkutan. Kenapa ya? Karena memang tidak boleh dipusatkan itu di situ untuk yang KW Pratama. Oke. Apalagi yang tidak dipusatkan ya, berarti tetap sesuai dengan alamat di situ ya. Karena kan kalau tidak dipusatkan berarti ya dia sesuai alamatnya dia yang ada di wilayah ini. Gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ini yang berubah ini ya, kita perhatikan warna kuning ini, bahwa yang kedua, yang berikutnya, pada saat Bapak Ibu sekalian sebagai PKP melakukan penyerahan atau penjualan kepada wajib pajak yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, selain KBPB ini ya, selain kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan penyerahan BKP JKP-nya tidak mendapat fasilitas PPN BM tidak dipungut. Nah ini mirip dengan di atas nih ya, hanya bedanya yang ini adalah penyerahan BKP JKP-nya tidak ada fasilitas PPN BM tidak dipungut ya. Jadi kodenya bukan 07 ini. Ya, kodenya bukan 07. Maka penulisannya bagaimana di faktur pajak ya? Kalau dia ternyata pembeli itu terdaftar di KPP atau pemusatan di KPP BKM Besar Khusus Madya, maka pengisian nama, NPWP, dan alamatnya sesuai alamat pusat. Ya, sama dengan sebelum ada P03. Ya, defaultnya saat Bapak Ibu sekalian bikin di faktur ya, terdapat NPWP jebret, nanti langsung keluar alamatnya ya. Nah, yang sesuai dengan yang sudah terikat di situ. Ya. Nama, NPWP, nama, alamat. Nah, ya, ada yang tes di atas. Oke, jadi ini masih sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya ya. Jadi ini berubah dari sebelumnya Per03 itu ini ya, alamatnya kalau dikirim ke cabang dia harus menggunakan alamatnya sesuai dengan cabang. Kalau di sini ya, ini maka dia tetap pusat. Tetap menggunakan nama dan NPWP alamat. Baik. Pelaksanaan swab antigen
Mohon maaf kalau suaranya ada noise ya. Nanti saya baik. Baik, saya lanjutkan kembali. Iklannya sudah lewat. Baik, mohon maaf Ibu sekalian. Jadi saya ulangi kembali, bedanya dengan yang di atas ini ya. Kalau yang di atas ini, yang penyerahan kepada wajib pajak yang terdaftar di Besar Khusus Madya, kemudian tempat penerimanya BKP-nya adalah di kawasan yang data fasilitas PPN tidak dipungut, dan penyerahan BKP JKP-nya data fasilitas PPN tidak dipungut, maka nama dan NPWP pusat, menggunakan NPWP pusat. Alamatnya menggunakan alamat cabangnya, gampangnya gitu ya. Nah, kalau ternyata meskipun sama-sama menyerahkan kepada WP yang pemusatan di kawasan besar khusus Madya dan di alamat atau di kawasan yang data fasilitas PPN tidak dipungut, namun BKP JKP-nya tidak ada fasilitas, apa misalnya jasa maklon misalnya, maka atas hal tersebut tetap nama NPWP dan alamatnya menggunakan WP pusat. Nah, itu. Mungkin ada yang nanya, kok ribet banget sih, alamat kan cuma beda sedikit itu ya, udah alamatnya aja misalnya. Ya, kita kembali ke formal dan material ya, syarat formal dan material dalam faktur pajak ya. Jangan sampai karena ada masalah formal atau tidak sesuai dengan formal dan material itu menjadi cacat atau tidak dapat dikreditkan nantinya. Itu akan menyusahkan ibu sekalian juga nanti. Makanya perlunya kita mengikuti sesuai dengan ketentuan yang ada terkait pengisian faktur pajak. Baik, kemudian kalau dia tempat lain dalam pabean ya, tempat lain ya tempat biasa selain tempat di atas ini, misalnya di sini Kebun Jeruk ke Sukabumi Selatan itu ya, BP terdaftar di sama Kebun Jeruk ya, itu tempat-tempat lain ya, jadi biasa. Meskipun mungkin NPWP pusatnya ada di katakanlah ini NPWP pusatnya ada di Jakarta Barat ya, Ahmadiyah Barat misalnya ya. Kalau misalnya kita ngirim barangnya ke cabang ya, cabang yang ada di katakanlah Sukabumi misalnya, maka tetap nama NPWP dan alamatnya menggunakan pusat. Tidak perlu membuat atau alamatnya diganti dari cabang Sukabumi, tidak perlu seperti itu. Karena sesuai dengan Per 11 ini ya, ini ya. Inilah maksud dari kemudahan itu gitu. Kenapa ada kemudahan ini loh di sini. Kata orang setelah ada kesulitan ada kemudahan. Nah, ini diberikan kemudahan ya. Setelah ada kesulitan di Per 03 kemarin ya. Sudah banyak melakukan perubahan alamat terkait pengiriman ke cabang. Baik. Ini kalau terkait dengan yang pertama dan tidak mustahil ini kan sebenarnya hanya menggambarkan bagaimana Ibu sekalian saat penyerahan BKP JKP, bagaimana pengisian faktur pajaknya setelah adanya Per 11. Jadi kalau terkait Per 11 sebenarnya ini hanya saja yang berubah dan tidak berubahnya. Kalau yang lain ya masih secara umum tidak berubah. Baik, lanjut ya ke persyaratan penerimaan pajak masukan ya. Ini adalah yang berubah selain selain identitas ya. Persyaratan penerimaan pajak masukan ya di sini pasal 37 ayat 2, PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang dikedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP, pembeli BKP atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan penerimaan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Jadi ini adalah ketentuan yang ada di Per 11 tahun 2022. Tadinya Bapak Ibu sekalian, tadinya tidak seperti ini. Tadinya harus memenuhi syarat formal, syarat material, kemudian JKP itu tidak tidak digunakan, bukan merupakan PPN atas pengeluaran sebagaimana diatur pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN ya, seperti itu. Namun sekarang disederhanakan dengan hanya kalimat seperti ini aja Bu sekalian. Jadi kembali ke ketentuan umum terkait pengkreditan pajak masukan ya. Jadi tidak lagi sebagaimana pasal 37 sebelumnya ya. Kalau di pasal 37 itu atau kita lihat resumnya ya. Kita coba ya. Sebentar saya sampaikan resumnya.
Yang sama ya, tinggal tes doang. Iya, harus buka. Oh, bisa. Iya, betul. Harus buka dulu kayaknya. Baik. Oke, ini resumenya ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti materi-materi ini akan di-share ya, Ya. akan di-share Bapak Ibu sekalian sebagai oleh-oleh ya. Karena kita secara online ya, mohon maaf tidak ada apa minum atau apa ya. Baik, silakan minum sendiri-sendiri. Nah, di sini ya, Bapak Ibu sekalian, ketentuan lama di ketentuan lama pasal 37 itu di per 03 sebagaimana yang ada di layar. Seperti ini ya. Jadi ada syarat bukan merupakan PPN atas pengeluaran sebagaimana pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Kemudian juga tentang faktor pajak yang memenuhi syarat formal dan material dan sebagainya. Nah, ini kemudian dipahami oleh sebagian wajib pajak sebagai berarti untuk syarat pengkreditan pajak masukan atas dokumen tertentu ini cukup ini aja gitu ya. Padahal masih ada syarat lainnya, ya, makanya ini dihapus atau diubah dengan sebagaimana dia kembali ke ketentuan umum terkait pengkreditan pajak masukan ya. Misalnya, kalau dia misalnya atas penyerahan BKP JKP yang dibebaskan, maka PMI ya tidak boleh dikreditkan meskipun itu memenuhi syarat pasal 37 ini gitu. Karena kalau kita hanya melihat pasal 37 ini akan khawatirnya jadi salah paham ya untuk pasal 37 pada saat per 03 itu khawatirnya salah paham bahwa berarti yang penting memenuhi ini pasal 37 per 03 ini berarti bisa dikreditkan. Padahal dia mungkin faktur pajak atau dokumen yang disamakan faktur pajak ini dia peroleh sebelum jadi PKP gitu. Padahal kan untuk yang sebelum dia di PKP itu ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana cara pengkreditan pajak masukannya kan gitu ya. Ada ketentuannya berapa persen yang bisa dia kreditkan dan seterusnya. Nah, untuk menghindari salah tafsir atau salah pemahaman seperti itu, maka kemudian dia pasal 37 diubah dengan di sini sepanjang menit ketentuan pengkreditan masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pajakan. Jadi kembali, karena kan ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan kan ada di ketentuan perundangan ya, ada menyebar di sana. Jadi tidak membatasi di sini saja, karena kalau disebutkan di sini seperti ini, seolah-olah ya hanya membatasi ini saja syarat dokumen itu menjadi dapat dikreditkan dari pajak masukan. Padahal syaratnya tidak hanya ini. Oke, ini terkait dengan tadi dokumen tertentu atau syarat pengkreditan pajak masukan atas dokumen tertentu yang disamakan dengan faktur pajak. Kita kembali ke materi per 11 kita tadi ya. Tab yang sama. Nah, tinggal ganti tab aja. Kelihatan tuh. Enggak, ini kan belum tab. Oke, ya. Baik. Baik, ini ya tadi kita sampai sini. Nah, kemudian kita ke ketentuan peralihan ya. Ketentuan peralihan ya ini sebenarnya ini kan ketentuan ini per 11 ini kan terbit di 4 Agustus ya, 4 Agustus ya. Ini pada saat 4 Agustus ini terbit, kemudian ada yang faktur pajak yang sudah dibuat oleh Ibu sekalian ternyata masih menggunakan ketentuan P03 ya, nggak apa-apa, masih nggak masalah itu gitu, karena kan nanti ini baru berlaku di 1 September gitu. Jadi di sini disebutkan di peralihannya, pada saat peraturan per Dirjen ini berlaku, faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 yang dibuat untuk jalan BKP JKP pada membeli BKP penerima JKP yang melakukan pemusatan ya tempat sebenarnya 106 ya 0322. Tapi BKP JKP dimaksud dikirim diserahkan ke tempat yang tentunya diserahkan yang berada di kawasan tertentu ya tadi yang dapat fasilitas PNBM dan dipungut, dan penyerahan BKP penyerahan yang tidak dapat fasilitas PNBM dipungut atau selain di kawasan tempat tertentu yang dapat fasilitas dipungut, dan keterangan berupa dia menerima JKP sebagaimana di P03 ya. Jadi kalau di P03 itu kan alamatnya kan di ini ya, alamatnya di sesuai dengan alamat pengiriman atau cabangnya. Nah, di situ. Padahal kan kalau di Per11 itu disebutkan hanya yang ke kawasan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, serta penyerahan BKP JKP-nya adalah penyerahan yang dapat fasilitas PPN tidak dipungut kan gitu. Baru nanti alamatnya adalah di alamat di faktur adalah alamat sesuai alamat yang ada di kawasan tersebut. Nah,
dalam hal sebenarnya itu harusnya dia menggunakan alamat pusat, ya, yang ini yang tidak dipungut ini, yang selain di kawasan tertentu yang tidak dipungut ini, tapi dia menggunakan alamat tempat tujuan, alamat cabang, maka tetap masih dianggap sebagai faktur pajak yang menurut ketentuan nih. Nah, dan PM dapat diterbitkan sebagai PKP sepanjang menurut ketentuan penerbitan pajak masukan. Tadi saya sampaikan bahwa faktur pajak harus ada syarat formal dan material. Yang syarat formalnya harus jelas, benar, lengkap pengisiannya. Gitu. Syarat material benar apa materialnya, barang itu memang barang, katakanlah itu ditulisnya isinya katakanlah pakaian, ya itu memang pakaian, bukan isinya katakanlah mungkin martabak misalnya ya. Nggak mungkin ya, makanya martabak ya. Jadi harus secara material itu benar. Secara formal pengisian terkait dengan kelengkapan jelas, lengkap, benar. Nah, alamatnya juga demikian. Nah, sesuai dengan ketentuan di Perdijen yang berlaku saat itu. Nah, di sini ini kan sebenarnya secara ketentuan kan ini masih, kalau dia masih menggunakan alamatnya, alamat apa namanya, alamat cabang, itu nggak apa-apa itu sampai dengan 31 Agustus 2022. Oke, ini relaksasi. Oke, baik ya, seperti ini terkait dengan penyerahan PKP, JKP kepada pembeli PKP, JKP yang melakukan pemusatan tempat PNBM yang jatuhkan JKP besar khusus Madya, ya. Jadi kalau untuk faktur pajak mulai 1 September itu harus sesuai dengan Per 11 2022. Kalau yang apa namanya faktur pajak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 ya, maka ini ada relaksasi ya. Relaksasi bisa dianggap sebagai faktur pajak yang dapat dikreditkan. Meskipun mungkin ada kesalahan ya di situ dalam pengisian alamatnya. Baik. Per 11 ini berlaku mulai hari ini ya, 1 September 2022. Saya sudah berusaha jangan sampai lewat hari ini. Kalau lewat hari ini Bapak Ibu sekalian bisa ini kami ya protes semua. Oke. Jadi mulai berlaku 1 September 2022 ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membuat faktur mulai hari ini kepada wajib pajak ya, pembeli yang pusatnya di besar khusus Madya, kemudian dikirim ke cabangnya yang kalau dia cabangnya ada di kawasan yang data fasilitas PN tidak dipungut dan penyerahan BKP JKP-nya adalah yang data fasilitas PN tidak dipungut, maka menggunakan NPWP dan alamatnya adalah pusat, NPWP dan nama adalah pusat, alamatnya adalah alamat cabang. Tapi kalau misalnya Bapak sekalian melakukan penyerahan ya barang selain barang atau jasa kena pajak selain yang tadi ya, tapi dia juga ataupun meskipun dia terpusat di Pasar Khusus Madya, tetap NPWP alamat dan namanya adalah nama dan NPWP alamat pusat. Ya, kembali ke sebelum Per 03. Jadi, Bapak Ibu sekalian nanti kembali seperti dulu lagi. Khusus yang alamatnya diganti adalah hanya untuk yang dapat fasilitas yang tidak dipungut dan ke alamat yang kawasan yang dapat fasilitas PPN tidak dipungut. Baik, itu sebenarnya materinya sangat sedikit sekali ya. Sebentar aja kan kamu ya. Baik. Udah, mohon maaf. Kembangnya terlalu banyak ya. Bapak sekalian, sebelum saya akhiri pembahasan kita hari ini, perlu saya sampaikan juga bahwa saya yakin ini semua wajib pajak yang biasa berinteraksi dengan kami di nomor konsultasi 87 dan 32 kami menyebutnya ya, nomor WhatsApp kami ya. Jadi sebelumnya juga kami mohon maaf ya kalau misalnya Bapak sekalian, oh ini kok sering agak lama ya jawabnya dan seterusnya ya, karena memang kami di sini ada berlima ya, ada Bu Ana ya sebagai MC, dan ada Bu Saramita, ada Mbak Siva, ada Mbak Ervi ya, yang keempat-empatnya ini adalah jagoan ya dalam masalah
e-faktur ya. Jadi kalau Bapak sekalian konsultasi e-faktur ya dengan beliau ini nantinya. Bapak. Nah, kami ini tidak hanya melayani di di WhatsApp saja, kita juga saat ada wajib pajak datang ke kantor ya kita layani langsung. Apalagi sekarang tidak lagi menggunakan kunjung pajak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa datang ke sini, tapi tidak menyiapkan barang-barang ya. Nanti 70 berapa 77 datang bareng-bareng gimana kita melayaninya. Kita cuma berlima dan kita juga ada kegiatan seperti ini. Jadi mohon maaf Kak sebelumnya apabila misalnya Bapak Ibu sekalian ini kok konsultasi agak lama ya ini karena keterbatasan kami. Dan kenapa juga kami membatasi pelayanan WhatsApp itu untuk KWP Penjeruk 1? Kenapa? Pertama kami tidak bisa melihat data detail dari wajib pajak selain Penjeruk 1. Kedua, tadi SDM kita terbatas, kita tidak bisa sekaligus kita mengutamakan dulu untuk yang terdaftar di KWP Penjeruk 1 agar kita secara maksimal bisa memberikan pelayanan karena kita bisa melihat semua datanya. Nah, untuk yang selain KWP Penjeruk 1 sudah ada mekanisme di kering pajak ya 1.500 200 ya. 900 400 itu mandiri ya. Oke. 900 200 maupun lewat Twitter ya, itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lewat sana untuk ada temennya misalnya, oh ini gue Penjeruk 1 ini, nggak apa-apa ini. Nah, jangan seperti itu. Dikasih aja itu kering pajak atau boleh Bapak Ibu sekalian nanya, oh ini klien BW ini terdaftar di mana ya? Bisa nggak minta nomor layanan? Bisa kami carikan. Tapi kalau layanan e-faktur misalnya, ke kami dari KWP lain kita agak repotnya di situ gitu. Bukan kami tidak ingin membantu, kami sangat ingin membantu, hanya keterbatasan di SDM dan juga kami tidak bisa memberikan atau melihat informasi secara detail dari Bapak sekalian. Baik, itu sudah cukup banyak ya omongin. Baik Bapak sekalian, ini saja dari saya. Mungkin setelahnya akan ada pembahasan atas apa yang Bapak Ibu sekalian tanyakan. Ya nanti mungkin Bu Ana dan Mbak Mita, Mbak Siva yang akan menjawab terkait hal itu ya, yang lebih ahli. Dan saya akan Oke, silakan Mbak Ana, waktu dan tempatnya saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tarmo. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan PR11 perubahan dari PR03. Saya tidak akan meresum lagi ya Mas ya, udah panjang ya. Nanti takut keserimpet saya kalau meresum lagi. Intinya ada beberapa perubahan dari PR03 terkait pencantuman alamat, kemudian apa tadi Mas? Dokumen lain sama pengkreditan pajak masukannya. Kemudian pertanyaannya hari ini cuma satu kok Mas, dan ini adalah ahlinya adalah Mas Tarmo sendiri gitu. Karena yang ditanyakan adalah tentang pengkreditan pajak masukan dari jasa freight forwarding. Kalau jasa freight forwarding itu kan menggunakan DPP nilai lain, betul ya? Aku coba jawab dulu ya. Menggunakan DPP nilai lain. Kalau dulu dia dasar hukumnya adalah PMK 121 tahun 2015. Nah, itu sudah diganti dengan PMK 71 garing PMK .03 garing 2022. Di situ dia adalah PPN dengan nilai lain, yaitu kalau freight forwarding kalau saya baca itu 10% DPP-nya. Ini kan 10%. Besaran tertentu kok, nilai lain sih. Besaran tertentu masuknya ya. Jadi kalau PMK 71 tahun 2022 itu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Nah, salah satunya adalah freight forwarding. Nah, ini dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Nah, untuk freight forwarding sendiri itu 10% dari tarif PPN. Artinya berarti kalau sekarang 1,1 ya. PPN-nya 1,1%. Nah, kemudian apakah bisa dikreditkan? Itu tidak dapat dikreditkan. Yaitu itu ada di PMK 71 tersebut ada di pasal 5. Yaitu disebutkan bahwa PKP sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 itu artinya adalah PKP yang menyerahkan jasa tersebut itu tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya atas perolehan BKP, JKP, impor barang dan lain-lain. Intinya karena dia sudah mendapatkan fasilitas tarif yang lebih kecil tersebut, jadi dia tidak bisa mengkreditkan PM-nya. Namun, bagi penerima jasanya, itu dapat mengkreditkan seperti biasa. Gitu ya, Mas ya? Betul ya? Lihat biayan. Apakah dapat dibiayakan? Apakah dapat dibiayakan? Sebentar.
Apakah dapat Ya, dibiayakan? sepanjang biaya yang dikeluarkan tersebut Iya, memang untuk mendapatkan memperoleh dan memelihara penghasilan ya secara umum itu bisa bisa dibiayakan. dibiayakan. Iya, gitu ya, kira-kira. Ibu siapa tadi? Eka. Bu Eka, ya. Demikian Bu Eka, apakah sudah jelas? Ini untuk apa? Ada yang update Glory. Iya, Ibu Eka dari Glory. Selanjutnya ada Glory. Selanjutnya ada yang nanya? Enggak kok, cuma satu itu aja. Oh, itu udah aku jawab langsung. Yang lain udah aku jawab sih, cuma itu aja. Baik, kiranya tidak ada yang bertanya. Kata Bu Eka sudah jelas, Mas. Aduh, ada pengumuman lagi, kita dengarkan dulu ya. Lantai 2 ada 1 seksi pelayanan, fungsioner dan asisten penyuluh. Seksi pengawasan 2, seksi pengawasan 3. Harap segera berkumpul. Baik, siang Bu, break forwarding apakah untuk semua biaya ada dikenakan tarif tanpa terkecuali? Nah, ya, sebenarnya ini nanti masuk ranahnya ke sosialisasi PMK 71 sih ya. Ibu Diah nanti di link yang untuk download materi akan kami cantumkan juga PMK 71-nya. Nanti silahkan dibaca ya detailnya apa saja yang dikenakan apa sih namanya menjadi DPP-nya itu ya. Boleh. Kemudian Bu Atun ya. Untuk batas upload faktur keluaran masih mengikuti PER 03. Betul, masih mengikuti PER 03. Jadi selain yang dipaparkan oleh Bapak Sutarmo tadi, masih mengikuti PER 03. Yang berubah hanya yang tadi dipaparkan. Baik, karena kami juga sudah mendapatkan panggilan untuk swab ya. Untuk swab antigen hari ini, kami cukupkan sosialisasi kita hari ini. Rekaman dari acara ini akan kami upload juga di YouTube kami, di YouTube KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Bapak Ibu silahkan buka di sana. Nanti kita upload mungkin kalau nggak hari ini, besok atau hari Senin. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, baik Bu Dia. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.